Sebuah dump truck bermuatan tanah terguling usai menabrak separator bus Transjakarta di ruas Jalan Gatot Subroto, Mampang, Jakarta Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara sopir melarikan diri usai mengalami kecelakaan. Dump truck bermuatan tanah ini terguling di ruas Jalan Gatot Subroto, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Truk mengalami kecelakaan setelah menabrak separator Transjakarta hingga terguling. Akibat badan truk menutupi sebagian ruas jalan, ini memicu kemacetan. Kendaraan pun dialihkan ke jalur Transjakarta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara sopir truk memilih melarikan diri usai terlibat kecelakaan. Kecelakaan ini ditangani unit laka lantas Polda Metro Jaya. Sementara itu diduga panik karena terlibat kecelakaan lalu lintas, seorang sopir truk kabur dengan melompat dari jembatan setinggi 30 meter. Akibat melompat, sopir truk patah kaki. Sebuah truk menabrak tiang listrik menyebabkan tabrakan beruntun dengan mobil di belakangnya. Karena panik, sopir truk berinisial DS nekat melompat dari atas jembatan Splendid setinggi 30 meter ke bantaran Sungai Berantas, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Petugas gabungan sempat kewalahan mengevakuasi DS karena terus menangis kesakitan akibat patah kaki. DS juga takut ditangkap polisi karena diduga terlibat pencurian kendaraan bermotor. Mobil box itu nabrak tiang listrik. Setelah itu ya orangnya mungkin karena panik, nggak punya surat-surat dan lain-lainnya, dia lari masuk ke jembatan yang di pasar. Setelah itu diikuti sama masyarakat sini, ketakutan, akhirnya masuk ke sungai itu. Kasus kini tengah ditangani Polsek Klojen, Kota Malang. Usai membawa korban ke rumah sakit, polisi akan meminta keterangan dari sopir truk dan menyelidiki kasus kecelakaan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Puluhan pedagang pasar Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terancam kehilangan pekerjaan lantaran lapaknya ludes dilalap si jago merah. Mereka meminta Pemkab Pasuruan segera membangun pasar pengganti agar mereka tetap bisa bertahan hidup. Puluhan pedagang mendatangi pasar tradisional Nguling di Kabupaten Pasuruan untuk mencoba menyelamatkan barang berharga yang tersisa. Sebagian pedagang berusaha mencari dan memungut apa saja barang mereka yang masih bisa dimanfaatkan. Sementara sebagian lainnya hanya pasrah dan larut dalam kesedihan. Mereka terpukul karena lapak tempat mereka menggantungkan hidup ludes terbakar. Sehingga mereka terancam kehilangan pencaharian dan akhirnya mereka mendesak pemerintah setempat untuk segera membangun pasar pengganti. Jualan lagi, Bu? Ya kesulitan sekali. Kasihan sekali semuanya. Ibu jualan apa, Bu, yang di ini, Bu? Jualan kue, jualan kerupuk sini. Terus harapannya, Bu? Harapannya ya semoga cepat-cepat dibangun kembali karena ini semua untuk kehidupan kita semua. Tidak ada lagi. Warga berharap agar pasar tradisional ini segera dibangun kembali mengingat menjadi perekonomian warga masyarakat di Desa Nguling dan sekitarnya. Diketahui pasar Nguling terbakar hebat pada Kamis sore kemarin sehingga membuat para pedagang panik. 3 mobil PMK dikerahkan untuk melakukan pembasahan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puluhan napi di Lapas Kelas 3 Parigi Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah mengamuk. Mereka menyatakan pegawai lapas diduga melakukan kekerasan terhadap narapidana. Puluhan napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Parigi Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah mengamuk akibat tak terima 4 rekan mereka diduga dianiaya 5 sopir. Maksud kami 5 sipir. Keempat napi diduga dianiaya karena kedapatan menyimpan HP saat razia blok. Para napi merusak sejumlah fasilitas lapas, bahkan ruangan administrasi tak luput dari amukan napi. Sebagai provokator tidak ada, ini spontanitas tadi terjadi. Karena teman-teman kami yang dianiaya sebagai macam 5 orang tadi dianiaya, itu spontanitas, tidak ada provokator sebagaimana. Kami minta keadilan, adapun kesalahan kami dari teman-teman, jangan langsung main pukul.
Jangan langsung main sepele. Ini masalah sepele ini, Pak. Puluhan anak-anak dan ibunya menangis histeris saat akan dievakuasi dari Dinas Sosial Provinsi Riau. Warga khawatir akan keamanan mereka ketika kembali ke rumah. Sebelumnya pemirsa, 7 orang terluka akibat bentrokan warga dengan satpam perusahaan. Anak-anak pengungsi beserta orang tuanya berteriak dan menangis histeris saat akan dievakuasi dari aula kantor Dinas Sosial Provinsi Riau. Mereka menolak dipindahkan ke rumah layak huni yang disediakan PT Pasada 6 Utama di luar areal perusahaan di Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Sudah 3 minggu warga mengungsi di aula Dinsos Provinsi Riau. Puluhan anak-anak dan orang tuanya ini khawatir keselamatan mereka terancam pasca bentrok berdarah antara pekerja dengan satpam perusahaan. Ya, saya rasa mereka menolak karena terkait itu belum ada kejelasan yang real gitu. Saya juga menolak untuk mengevakuasi mereka sekarang karena saya juga belum dapat bukti-bukti yang real terkait rumah yang tinggal nanti untuk penempatan anak-anak yang katanya sudah layak, baik MCK-nya, kasur dan semuanya gitu kan. Jaminan makan anak-anak di sana nanti seperti apa gitu kan. Menurut pengungsi hingga kini pihak perusahaan belum memberikan keterangan yang jelas mengenai fasilitas rumah, pengamanan serta pangan yang diberikan. Selain itu, pihak mantan pekerja meminta perusahaan membayarkan pesangon mereka setelah di-PHK secara sepihak. Bentrok mantan pekerja dengan satpam perusahaan terjadi pertengahan September lalu di wilayah kerja PT Pasada 6 Utama. Akibat bentrokan, 7 pekerja terluka. Selain korban luka dalam bentrokan, sejumlah rumah juga rusak akibat lemparan batu. Diduga bentrokan adalah buntut dari pengusiran paksa satpam perusahaan terhadap sejumlah mantan pekerja. Pihak pekerja saat ini sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk meminta keadilan terkait pemutusan kerja. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Meski kasusnya telah dihentikan polisi setahun yang lalu pemirsa, seorang ibu di Luwu Timur, Sulawesi Selatan terus menuntut keadilan bagi 3 anaknya yang diduga dicabuli ayah kandungnya. Berkat perjuangannya, polisi kini berniat membuka kembali penanganan kasus tersebut. Seorang ibu di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi 3 anaknya yang dicabuli ayah kandung mereka. Kasus ini terungkap pada Oktober 2019 saat sang anak mengeluhkan sakit pada alat vitalnya. Pada 10 Desember 2019 lalu, penyidik di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan telah menghentikan kasus ini lantaran dari hasil visum tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan seksual. Namun hal ini bertolak belakang dengan penyelidikan yang dilakukan oleh tim LBH Makassar. Polisi mengatakan bahwa 2 visum menyatakan tidak ada kelainan. Tetapi fakta-fakta yang kami temukan, para anak mengeluhkan sakit, kemudian juga sudah dirawat di dokter. Selama keluhan itu berlangsung, itu dilakukan perawatan dokter. Dan hasil laporan psikolog anak di Makassar itu menyatakan bahwa terjadi kekerasan seksual terhadap para anak. Keterangan ketiga anak ini konsisten sama semua, dan bahkan pelakunya lebih dari 1 orang. Sang ibu yang tidak mendapatkan keadilan karena laporannya ditolak polisi, kemudian meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Saat ini Lembaga Bantuan Hukum Makassar kembali menyurati Mabes Polri untuk membuka kembali kasus ini. Tanggapi desakan ibu korban dan LBH Makassar, polisi berniat membuka kembali penanganan kasus bila ditemukan adanya bukti kuat. Misalnya ada ditemukan bukti-bukti yang baru, maka tidak menutup kemungkinan penyidikannya akan dibuka kembali. Seperti itu. Ya. Memang sudah dihentikan penyidikan karena apa? Penyidik berkesimpulan tidak cukup bukti telah terjadi tindak pidana pencabulan tersebut. Tapi ini tidak final.
Kisah pilu ini bermula saat 3 korban kerap dijemput ayah mereka usai pulang sekolah. Di rumah terduga pelaku, 3 anak malang ini mendapat kekerasan seksual yang menyebabkan korban trauma. Ironisnya, sang ayah yang merupakan pejabat ASN di Luwu Timur mengajak 2 orang temannya untuk turut serta mencabuli 3 orang darah dagingnya yang masih di bawah umur. Tim Liputan 9 News melaporkan. Warga Gunung Sari Ulu, Balikpapan digegerkan dengan penemuan jenazah bayi di tempat pembuangan sampah warga. Semula warga mengira jasad bayi adalah boneka yang dibuang. Warga Jalan Guntur Damai, Gunung Sari Ulu, Balikpapan, Kalimantan Timur dihebohkan dengan penemuan jasad bayi di tumpukan sampah. Jasad bayi laki-laki ini pertama kali ditemukan pemulung, terbungkus kotak kardus lengkap dengan tali pusar. Diduga bayi ini baru saja dilahirkan lantas dibuang. Petugas yang mendapat laporan langsung menggelar olah TKP dan membawa jasad bayi ke Rumah Sakit Kanujoso untuk dilakukan visum. Polisi juga tengah mengumpulkan bukti dan keterangan saksi yang berada di tempat kejadian. Dalam kotak, ikatannya rapi, sudah angkat berat, itu talinya, saya robek kartonnya, aku angkat, kira boneka, kayak bayi. Hingga saat ini belum diketahui siapa orang tua atau pelaku yang membuang bayi di lahan tempat pembuangan sampah warga. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, iNews melaporkan. Polda Sulawesi Utara mengungkap dugaan kasus perdagangan bayi. Seorang bidan ditetapkan sebagai tersangka setelah berhasil menjual 3 orang bayi. FM alias Cici diringkus jajaran di Reskrimum Polda Sulawesi Utara setelah terbukti terlibat dalam kasus penjualan bayi. Tersangka yang sehari-hari berprofesi sebagai bidan bersalin ditangkap di rumahnya yang sekaligus menjadi lokasi praktek penjualan bayi. Dari pemeriksaan awal, pelaku sudah beraksi selama 3 kali. Bersama pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu akta kelahiran serta bukti transaksi jual beli bayi. Atas perbuatannya pemirsa, pelaku terancam pidana 15 tahun penjara. Melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan, sehingga kami menyimpulkan bahwa tersangka FM telah diduga melakukan perdagangan orang, yaitu bayi. Dan perbuatannya dilakukan sebanyak 3 kali. Bantalan rel kereta api di Lampung Selatan dicuri. Simak informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.